Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan mempraktekkan cara mendaftarkan mitra dalam program Genting. Ya, jadi untuk program bantuan Genting ini, kita diwajibkan untuk melaporkan data mitra yang menjadi orang tua asuh melalui website Peduli Genting. Nah, ini kita coba kalau untuk mengaksesnya, untuk mendaftarkan mitra, kita buka Google, kemudian kita cari websitenya yaitu peduligenting.kemendukbangga.go.id. Nah, ini. Lalu kita search akan dibawa ke sebuah website yang namanya Peduli Genting. Di halaman ini ada beberapa menu di bagian atas. Menu ini yang akan kita gunakan sebagai tempat pendaftaran itu di menu daftar ini. Kita klik daftar, nanti akan muncul formulir registrasi. Nah, di sini kita bisa memilih yang pertama, kategori mitra. Kategori mitra silahkan dipilih apakah dari media, LSM, atau komunitas perorangan. Ini disesuaikan dengan kategori dari mitranya. Misal ini ya, LSM komunitas perorangan. Lalu kita pilih provinsi. Yang kedua provinsi, jangan sampai salah, itu Sulawesi Tengah. Kemudian nama mitra. Nah, nama mitra ini kita bisa mengisikan dengan, misal kalau dari urunan teman-teman di balai, kita bisa isi atas nama misal Agus, ya. Agus dalam kurung, kita bisa isi balai KB Kecamatan Palu Timur misalnya. Ini contoh ya. Kemudian pilih kabupaten. Nah, kalau ini Palu Timur ya, jelas di kotak Palu. Kemudian alamat rumah, alamat otanya. Nah, itu kalau misalnya mewakili balai kecamatan, kita bisa isi kecamatan jalan dari kecamatannya alamatnya ya. Misal ini di Jalan Lorong Bakso misalnya. Kemudian metode penyaluran. Metode penyaluran ini ada 3, yaitu dari Basnas. Nah, karena kita juga ada yang dari Basnas, namun saat ini hanya ada di Kota Palu. Nanti ke depannya kalau juga ada Basnas dari kabupaten kota bisa memilih Basnas. Kemudian melalui penyalur lainnya. Nah, misal Bapak Ibu dari Kecamatan Palu Timur misalnya ya, yang menyalurkan itu bukan Bapak Ibu, namun misal dari UPPKA-nya atau mungkin dari sub PPKBD-nya yang mengantarkan. Nah, mengantarkan makanannya setiap hari, nah itu bisa dipilih penyalur lainnya karena bukan otanya langsung yang mengantarkan. Atau ternyata misal dari balai sendiri, dari teman-teman di balai sendiri yang mengantarkannya setiap hari. Kalau dari teman-teman sendiri, kita bisa klik langsung oleh OTA. Atau kalau dari orang lain, berarti penyalur lainnya. Nah, kebanyakan itu penyalur lainnya. Kemudian email. Email ini wajib diisi dengan yang aktif dan bisa diakses ya Bapak Ibu. Nah, ini ada keterangannya, masukkan alamat email yang aktif dan dapat diakses. Nah, misal contoh Palu Timur kb@gmail.com, ini contoh ya. Kemudian nomor teleponnya bisa diisi dan akun sosial medianya jika ada. Nah, ini yang paling penting selanjutnya yaitu bagian bantuan. Pilih jenis bantuan dan jumlah paket bantuan yang akan diberikan. Nah, kita simulasi ya. Misal yang pertama, ini ada bantuan nutrisi selama 6 bulan. Kalau ternyata dari Balai Palu Timur ini memberikan bantuannya selama 6 bulan.
Jadi bisa diklik 6 bulan. Ini harga satuannya otomatis diisi 2.700.000 dan jumlah paketnya diisi satu saja karena misalnya untuk satu orang anak. Kalau ternyata untuk dua orang anak, masing-masing 6 bulan bisa diisi dua. Nah, harga satuannya tetap, ini nilainya menjadi 5.400.000. Tanggal mulainya karena 6 bulan, misal kita bisa prediksi saja, misal 6 bulan dari per 1 Januari kah, atau misal 1 Februari, berakhir di tanggal selesainya di bulan 6. Ini simulasi yang pertama, kalau dia 6 bulan. Kalau dia misalnya selanjutnya selama 2 tahun, nah ini otomatis juga langsung diisi harga satuannya. Nah, kalau misalnya cuma satu orang diisi saja satu. Ya, otomatis tanggal mulai dan tanggal selesai. Tanggal mulai itu adalah tanggal pertama kali diberikan makanan, kemudian tanggal selesainya diperkirakan selama 2 tahun ke depan. Atau ada juga yang 9 bulan. Nah, ini otomatis juga harga satuannya. Jumlah paketnya diisi satu. Nah, ini untuk nutrisi 1000 HPK juga bisa diisi jumlah paketnya satu, harga satuannya sudah otomatis 15 juta karena 1000 hari ya. Dihitung sekitar 15.000 per hari. Kemudian bantuan nutrisi lainnya. Nah, ini yang menyesuaikan waktunya Bapak Ibu. Menyesuaikan. Jika misalnya kemampuan dari teman-teman di Balai Kecamatan Palu Timur ini memberikannya selama 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan kan opsinya tidak ada ya di sini. Karena tidak ada opsinya, kita pilih bantuan nutrisi lainnya. Selama 3 bulan itu kita perkirakan selama 90 hari. Nah, karena harga satuannya 15.000, jumlah paketnya kita isi 90 hari, 90. Nah, tanggal mulainya silakan bisa disesuaikan, misal tanggal 1 Januari, diprediksi 30 harinya setelah tanggal 1 itu kapan? Misal 30 Maret misalnya. Ini kan bisa diperkirakan. Kemudian simulasi selanjutnya, nah jamban sehat dan rumah layak huni. Siapa tahu misal ada bantuan dari mitranya itu untuk memberikan bantuan jamban dan rumah layak huni. Kita bisa pilih ini. Nah, harga satuannya, jumlah paketnya kita bisa pilih berdasarkan berapa jumlah keluarga yang dibantu. Misal satu. Tetapi harga satuannya ini kan 25 juta ini perkiraan eh, dari pusat ya untuk per satu bantuan jamban sehat dan rumah layak huni. Tetapi ini bisa disesuaikan. Misal ternyata dalam kondisi di sana realnya itu bantuan jamban itu bernilai 30 juta ya silahkan disesuaikan 30 juta. Nah, untuk satu keluarga 30 juta, tanggal mulai pengerjaannya kapan dan tanggal selesai pengerjaannya kapan. Silahkan dipilih, misal 3 bulan. Oke, silahkan. Kemudian, akses air bersih begitu juga. Diperkirakan harga satuannya itu 175 juta. Nah, tetapi bisa disesuaikan dengan bantuan yang diberikan oleh mitra tersebut. Nah, ada juga edukasi dan pencegahan. Nah, ini harga satuannya nol. Karena sebenarnya ini tidak ada ini ya, tidak ada harganya. Ini bantuannya berupa edukasi. Silahkan diisi. Jumlah paketnya ya berapa kira-kira berapa orang yang mendapatkan bantuan. Misal 10 ya, nilainya pada akhirnya 10 kali dikali 0 itu tetap 0. Edukasinya mungkin kapan? Sepanjang tahun ya. Silahkan diisi misal 1 Januari. Ini 1 Januari tanggal selesainya di bulan eh, Desember misalnya. Nah, ini beberapa teman-teman ada yang menjadikan orang tua asuhnya itu dari misal radio. Nah, bisa diajak kerjasama karena radionya memberikan edukasi terkait pencegahan stunting. Nah, ini bisa diisi dengan edukasi. Kemudian bisa, kalau sudah selesai ya, ini
Sudah selesai misalnya ya, sudah terisi semua, pastikan kembali. Jangan sampai ada yang salah isi karena contoh saja yang paling banyak salah itu di bantuan nutrisi lainnya ini. Nah, karena satuan 15.000, satuannya ini tidak perlu diganti lagi ya. Silahkan diganti dengan jumlah harinya. Jumlah paket ini adalah jumlah hari. Berapa hari diberi bantuan. Misal 90. Nah, ini otomatis nilainya ini ya, otomatis akan dikalikan 90 dikali 15.000. Nah, tanggal tanggal mulainya kapan, diberikan mulai pertama diberi makanan kapan, tanggal selesainya kapan. Nah, begitu ya. Kalau sudah selesai, klik saya menyetujui dan kemudian klik simpan. Simpan. Setelah diklik simpan, itu akan ada muncul registrasi berhasil. Silakan klik di bawah ini untuk cetak bukti registrasi. Nah, itu cepat diklik ya. Nanti kalau misalnya tadi tidak sempat diisi, tidak sempat di-download, silahkan bisa menghubungi TPG-nya di tingkat kabupaten atau kalau ternyata TPG-nya belum ada di kabupaten, silahkan menghubungi tim di provinsi, tim Datin di provinsi ya. Silahkan dihubungi untuk minta tolong di-downloadkan bukti registrasinya sehingga jangan sampai ada 2 kali input, 3 kali input. Kalau dia mungkin orang otanya itu adalah yang berbeda, tidak ada masalah. Namun kalau misalnya tadi atas nama Bapak Agus mengisi 2 kali, nah itu yang sangat tidak disarankan ya, kecuali eh, orangnya berbeda. Nanti kalau misalnya buktinya hilang atau tadi tidak sempat di-download, silahkan menghubungi kami di provinsi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk tutorial mendaftarkan data orang tua asuh atau mitra di program Genting. Sekian, terima kasih.